menguji Ibrahim dengan kalimah-kalimah, artinya dengan perintah-perintah dan larang-larangan. Fatammahunna, maka Nabi Ibrahim mampu melakukan perintah-perintah itu dengan sempurna dan menjauhi larang-larang itu dengan sempurna. Ya, ini Allah yang menjelaskan. Allah beri dia perintah-perintah, Allah beri dia larang-larangan, semua perintah yang Allah berikan kepadanya sanggup dia lakukan dengan sempurna. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, cobalah kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim, masya Allah, dia berhadapan dengan Namrud, ya, dengan Namrud dalam mendakwahi Namrud. Apa konsekuensinya berada dalam kobaran api? Dia tidak gentar, sekalipun nyawanya akan melayang gitu. Ya, menghadapi Namrud, raja yang zalim dengan segala rakyatnya itu, dia tidak gentar, sekalipun di hadapannya sudah dibentangkan api yang sangat luas, tetap dilaksanakan. Inilah fatamahuna, dia sempurna melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, bahkan tak sekadar itu, ya, bagaimana dia dalam meminta kepada Allah dalam ujian merindukan anak, luar biasa lama, dia juga dalam kondisi bersabar gitu. Tidak ada keluh kesah, selalu berdoa kepada Allah agar Allah berikan yang namanya keturunan yang soleh. Inilah yang Allah gambarkan bahwa Nabi Ibrahim ini punya kedudukan khusus. Karena ketika perintah datang, dia tidak memikir panjang, ini mesti dilaksanakan. Ya. Dalam satu ayat dikatakan Bapak Ibu bahwa yang melakukan khitan yang pertama sekali itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Dalam satu ayat dikatakan bahwa khitan sunat itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Umur berapa, Pak? Ada mengatakan umur 80 tahun. Ada mengatakan umur 120 tahun. Nah, ada yang menceritakan bahwa ketika perintah khitan itu datang ke Nabi Ibrahim, tanpa pikir panjang dia ambil kampak lalu dipotong, Pak. Bisa dibayangkan, kan ekstrim nampaknya itu, Pak, ya. Dengan kampak, kalau hari ini Masya Allah betapa banyaknya alat-alat medis untuk mengakukan khitan itu. Tapi Nabi Ibrahim ketika datang perintah untuk berkhitan di usia 80, Pak, di usia 80. Ya, coba bayangkan di usia 80 datang perintah khitan, enggak pikir panjang, Pak, lalu diambil kampak lalu dipotong. Kebayang enggak kira-kira kalau hari ini ekstrimnya orang pakai kampak untuk berkhitan itu, Masya Allah. Tapi begitulah Nabi Ibrahim gitu. Begitulah dia, Allah bayangkan selalu menyempurnakan perintah Allah, tidak mendua. Ketika datang perintah untuk menyembelih anak, tidak mendua, selalu dilakukan begitu. Artinya apa? Dia membuktikan pengabdian kepada Allah itu, loyalitasnya kepada Allah itu tidak diragukan. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi punya kedudukan yang tinggi, sehingga digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, hadirin berbahagia, ada juga orang-orang yang dia tidak nabi, tapi punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi, Pak. Sahabat-sahabat Nabi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu apa? Digelar dengan RA, radhiyallahu an, Allah ridho kepadanya. Apa yang menjadikan para sahabat ini mulia di sisi Allah? Sama, dia punya loyalitas yang tinggi kepada Nabi dan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mendua. Tidak mendua. Ya, hadirin berbahagia, maka lo katakan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian belum akan sampai kepada tingkat kebaktian yang paling sempurna sebelum kalian memberikan yang terbaik daripada harta atau apa yang terbaik yang kalian miliki. Ini yang ada dalam sahabat. Apa? Sanggup berkorban gitu. Sanggup berkorban. Yang hari ini bukan hanya korban dalam bentuk
dalam bentuk satu ekor kambing, tidak, itu kecil bagi sahabat gitu. Bahkan korban dalam bentuk nyawa. Tengoklah Bilal bin Rabah, karena loyalitasnya kepada Nabi, dia sanggup di padang pasir dicambuk dan dicemoti. Tak mendua dia. Khabbab al-Arad, karena loyalnya kepada Nabi, di tengah padang pasir itu dibentangkan bara api, Pak. Dibentangkan bara api. Diseret-seret di atas bara api itu. Sehingga punggung-punggungnya ini bertumpahan darah dan lemah. Masya Allah. Ada lagi seorang perempuan, Bu, namanya Sumayyah. Orang yang mati syahid yang pertama sekali dalam Islam adalah Sumayyah. Seorang perempuan, Pak. Ditombak kemaluannya. Kenapa? Karena mempertahankan loyalitas kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan mereka itu punya status yang mulia gitu. Status yang mulia. Maka dalam Al-Quran Allah ada satu ayat Allah ungkap. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kata Allah, apakah kalian akan mengira masuk surga seenaknya sana? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wallazina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian akan masuk surga, kata Allah, seenaknya saja, padahal kalian tidak pernah merasakan penderitaan orang dahulu. Orang-orang dahulu ditimpakan dengan segala macam penderitaan, kesusahan-kesusahan, bencana-bencana. Sampai-sampai orang-orang dahulu itu, Masya Allah, luar biasa, bertanya-tanya kapan lagi pertolongan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu kali ada salah seorang sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa tak kau doakan saja kepada Allah agar kita ini mudah, tidak ada gangguan dan segala macam. Maka Nabi menjawab, dulu ada orang yang kepalanya digergaji sampai ke selangkangan mati. Ada juga orang yang disisir badannya dengan sisir besi, tinggal tulang belulang. Untuk apa? Pembuktian loyalitas kepada Allah. Hari berbahagia, hari ini kita tanya kepada kita, apa yang kita berikan kepada Allah? Kita punya yang berharga, satu harta, diri, dan waktu. Ini yang kita miliki yang paling berharga. Sejauh mana kita berikan kepada Allah? Andaikan nanti kita di akhirat, kita minta kepada Nabi agar dimasukkan kepada umatnya masuk surga di hadapan para sahabat. Andaikan Nabi tanya kepada kita, tengoklah sahabatku sudah terpontong, sudah usus terburai, kepalanya berpisah dengan badan, kalian apa yang kalian berikan? Kira-kira apa yang nak kita jawab? Apa yang nak kita jawab? Maka di hari Zulhijjah ini, ayo sebagai koreksi kepada kita, hal-hal yang berharga, waktu yang berharga ini, dia akan habis juga, Pak. Kalau tak akan habis dalam kemaksiatan, dalam kebaikan, maka berusahalah menghabiskan dalam kebaikan. Fisik kita ini akan menua juga, Pak. Fisik kita ini akan menua juga. Maka kalau fisik ini tidak digunakan dalam kebaikan, dia akan habis fisik ini dalam kemaksiatan. Ya, harta juga seperti itu. Harta itu juga akan ditinggalkan dan akan habis. Kalau tak habis dalam kebaikan, dia akan habis dalam kemaksiatan. Maka inilah yang mesti kita koreksi. Sejauh mana pengabdian kita? Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian, maka solatlah dan berkorbanlah. Hadirin berbahagia, mari kita jadikan di bulan-bulan Zulhijjah ini kisah-kisah Nabi Ibrahim dan kisah-kisah sahabat Nabi yang bertungkus lumus untuk mendapatkan ridha Allah. Lalu kita tanya diri kita, saya apa yang saya berikan baru, yang berikan untuk nabinya dan untuk Allah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.